Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan rapat terbatas dengan Kapolda Sulsel dan BNPT guna menggali informasi terkait penyebaran paham radikalisme yang makin mengkhawatirkan. Badan Legislasi mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 terkait sistem keolahragaan nasional untuk memacu prestasi di bidang olahraga. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau mengutamakan penataan administratif dalam penerapan pelayanan berbasis digital sebelum sertifikat elektronik tanah. Apa kabar Mirsa? Senang sekali tentunya kami hadir kembali ke hadapan Anda dan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusri Layanti. Udah siap-siap besok mau puasa ya pemirsa ya. Tapi kalau misalnya juga kita sudah yang namanya di bulan puasa di masa pandemi, tetap harus menjaga kesehatan dan tetap protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Udah pasti besok ya? Belum ada pengumuman loh? Iya, cuma memang belum ada kepastiannya. Mudah-mudahan nanti kan banyak yang udah ya ngobrol-ngobrol, ntar malam sahur. Gitu. Udah persiapan. Jadi mungkin pemerintah hari ini menyiapkan untuk sidangnya, pengumuman nanti di sore hari. Apakah memang esok hari sudah dilaksanakan puasa ya untuk sih benar sesuai dengan rencana bahwa besok sudah mulai puasa. Tapi ya, satu poin yang misalnya selalu saya dengar nih sebelum masuk bulan puasa, belum masuk, tapi maaf banyak sekali asisten rumah tangga yang sibuk dengan membahas tanggal berapa pulang kampungnya. Karena tanggal 6 sudah dilarang, jadi sepertinya akan sedikit lebih shock karena pulang kampungnya dipercepat. Sebelum tanggal 6. Tapi boleh nggak sih sebenarnya sebelum tanggal 6 kan memang dibolehkan ya. Artinya pemerintah memperbolehkan untuk pulang kampung atau mudik pada tanggal 6 hingga 17. Ya, tapi agak PR buat kami yang di rumah. Nggak apa-apa lah, mungkin karena memang kebijakan pemerintah, walaupun memang sedikit merepotkan, buat rumah tangga yang memang harus ada asisten rumah tangga. Itu dia, itu dia, semangat. Dan mengawali pagi ini beberapa informasi akan kami berikan ke hadapan Anda. Yang pertama terkait dengan pengawasan cegah penyebaran paham radikalisme. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan di Sulawesi Selatan untuk melakukan rapat terbatas dengan Kapolda Sulawesi Selatan PT guna menggali informasi terkait penyebaran paham radikalisme yang makin. Sedangkan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni juga mengatakan paham radikal saat ini banyak terjadi melalui internet. Untuk itu, ia meminta kerjasama dengan kementerian terkait dalam meningkatkan dunia maya yang dinilai menjadi salah satu teroris untuk merekrut anggota barangan milenial yang mudah dipaham radikal. Berikutnya. Komisi melakukan kunjungan spesifik ke provinsi untuk melakukan rapat terbatas dengan BNPT guna menggali penyebaran paham radikalisme yang Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI mengatakan penyebaran paham banyak terjadi melalui media sosial dan internet. Untuk itu, polisian dapat bekerja sama dengan kementerian terkait dalam meningkatkan pengawasan di dunia maya yang dinilai menjadi salah satu wadah kelompok teroris untuk merekrut anggota baru, khususnya dari kalangan milenial yang mudah dihasut dengan paham-paham radikal. Terkait dengan milenial ini kan masif, maka itu saya meminta Dirsiber, dalam hal ini Mabes Polri, untuk pengawasan yang super ketat dan bekerja sama dengan Kominfo, agar sinerginya bersamaan mana-mana yang memang akan menjadi perhatian dan akan diblokir tentunya, pasti akan dia bangun lagi. Nah, gimana caranya untuk bersama-sama untuk melakukan ini secara ketat?
Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan Merdi Syam kepolisian selama ini terus meningkatkan pengawasan atau patroli cyber serta merangkul kelompok-kelompok milenial untuk ikut serta mencegah penyebaran paham-paham radikal yang menyesatkan. Kita juga bersama-sama dengan komunitas cyber yang ada di Sulawesi Selatan ini mengajak memang untuk bagaimana mensosialisasikan masyarakat ya untuk aktif ya untuk peran serta dalam menangkal paham-paham radikalisme ini. Dari Sulawesi Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengatakan bahwa defisit pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sebesar dibandingkan dengan negara lain, bahkan negara maju. Berbagai kebijakan stimulus dalam program PEN seperti subsidi KUR, bantuan bagi UMKM dan bantuan sosial telah menunjukkan hasil dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sementara anggota Komisi 11 Eriko Sutarduga juga menyatakan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia sehingga online marketplace berkembang dengan masif. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 11 DPR RI menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya tetap terjaga di tengah pandemi. Hal tersebut tidak lepas dari pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Saat kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengungkapkan, defisit pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sebesar dibandingkan negara lain, bahkan negara maju. Berbagai kebijakan stimulus dalam program PEN seperti subsidi KUR, bantuan bagi UMKM, dan bantuan sosial telah menunjukkan hasil dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kuartal keempat kemarin kita hanya 2,09%. Dan Menteri Keuangan kemarin mengestimasikan Februari atau Maret mungkin 0,1. Itu artinya kita tidak seperti negara-negara lain misalnya Filipina, kemudian Malaysia ataupun Jerman yang pertumbuhannya minus yang sangat tinggi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan, bertahannya perekonomian Indonesia tidak terlepas dari penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia, sehingga online marketplace berkembang dengan masif. Dengan yang namanya startup, dengan namanya teknologi ini, bahwa tidak harus datang untuk membeli, tapi bagaimana juga distribusinya, bagaimana juga pola untuk menjual ini. Nah, ini yang kami juga ingin sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, ini yang kami minta juga kepada OJK, kepada juga bank-bank himbara untuk bisa mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Komisi 11 DPR RI juga mendorong biaya distribusi barang diturunkan karena biaya di Indonesia sangat tinggi sehingga barang-barang yang dijual menjadi mahal. Dari Jawa Tengah, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Nah, kini perlu dilakukan pemirsa masalah BIMTEK dan sosialisasi peremajaan sawit rakyat. Kementerian Pertanian mengungkapkan realisasi program peremajaan sawit rakyat atau PSR masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Sejak 2019 lalu pemerintah menargetkan luasan lahan sawit rakyat yang diremajakan mencapai 180.000 hektar setiap tahunnya terkait program peremajaan sawit tersebut. Komisi 4 mendorong peran aktif dari kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan percepatan peremajaan sawit di rakyat di daerahnya. Sedangkan anggota Komisi 4 DPR RI lainnya Khalid mengungkapkan realisasi luasan lahan PSR masih di bawah 100.000 hektar per tahun. Bahkan pada tahun 2020 lalu realisasinya baru mencapai 94.000 hektar. Kami berikan liputannya untuk Anda. Kementerian Pertanian mengungkapkan realisasi program peremajaan sawit rakyat atau PSR masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Sejak 2019 lalu, pemerintah menargetkan luasan lahan sawit rakyat yang diremajakan mencapai 180.000 hektar setiap tahunnya. Terkait program peremajaan sawit tersebut, Komisi 4 DPR RI mendorong peran aktif dari kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan percepatan peremajaan sawit rakyat di daerahnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid mengungkapkan, realisasi luasan lahan PSR masih di bawah 100.000 hektar per tahun. Bahkan pada 2020 lalu, perlu dilakukan bimbingan teknis dan optimalisasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk program peremajaan sawit rakyat. Tahun 2021 ini target 180.000 itu harus tercapai. Dan bila perlu kita berharap harus lebih besar. Harus lebih dari itu. Kenapa? Kita mau lihat loh. Puluhan triliun sudah uang yang mengalir, efeknya apa? Khalid menambahkan, perlu dilakukan bimbingan teknis atau BIMTEK dan sosialisasi peremajaan sawit kepada masyarakat
agar terjadi pemerataan di lokasi sentra sawit. Dengan begitu diharapkan produksi sawit nasional mengalami tren peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Agar Bintek ini juga dilibatkan teman-teman DPR. Karena kalau tidak sinergi antara gerakan nasional, gerakan pusat dengan kabupaten, itu rumit. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Memang yang namanya bimbingan teknologi atau BIMTEK, begitupun juga sosialisasi sangat diperlukan ya, apalagi nantinya juga untuk masalah bagaimana optimalisasi pengolahan rakyat, maksudnya adalah lahan rakyat. Lahan rakyat ya? Iya, itu dia. Jadi harus diperlukan sekali. Penting banget ya? Iya dong, kalaupun misalnya juga ada sosialisasi kan juga jadinya kan juga nanti ini pemerataan juga tetap akan terjadi. Tapi yang paling penting adalah memang benar ya, paham-paham radikalisme itu paling mudah sekali saat ini tuh melalui yang namanya sosial media. Sosial media ini menjadi penting ya, efek karena ada negatif dan positifnya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, apakah memang ini menjadi salah satu faktor anak-anak muda atau milenial ini punya dampak psikologis yang paling tinggi ya? Betul juga, dan kalau tadi juga kita lihat di berita kedua, ada sisi lain juga bahwa memang pemerintah sudah turun tangan langsung untuk masalah bagaimana masalah kesejahteraan atlet ke depannya ya, dengan rancangan undang-undang SKN. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap dengan surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kalau dilihat di sini pemirsa, di harian Kompas ya, memang kebiasaan yang namanya ziarah kubur ini menjelang bulan puasa ini juga sering dilakukan banyak umat muslim di seluruh Indonesia. Ya, ini tertera tuh, terlihat tuh ada fotonya. Bahwa memang tradisi ini juga memang mungkin juga kita semua lakukan ya. Ya, di semua makam ya, terutama ya di kuburan-kuburan pasti semua masyarakat memang ada satu ritual atau tradisi untuk bisa melakukan misalnya ziarah ke kubur. Dan kalau misalnya kita lihat weekend kemarin Sabtu Minggu ini sangat ramai sekali jalanan karena memang nggak tahu kenapa. Memang 2 hari weekend kemarin ini memang macet sekali, terutama memang untuk banyak sekali masyarakat yang melakukan ziarah kubur. Tapi sepertinya bukan itu yang akan kami ambil pada pagi hari ini pemirsa. Ada beberapa memang headline yang sangat penting untuk kami hadirkan ke hadapan Anda. Tentunya kami segera masuk dalam headline Surat Kabar. Koran Kompas pada pagi hari ini mengangkat pandemi pukul mental kaum muda. Selama pandemi, anak muda dituding sebagai kelompok yang paling abai terhadap protokol kesehatan, kurang peduli terhadap kesehatan sekitar. Padahal jiwa anak muda tergolong yang paling rentan. Setahun pandemi COVID-19 membuat manusia hidup dalam ketidakpastian dan mempengaruhi kesejahteraannya. Meski resiko anak muda mengalami keparahan akibat COVID-19 lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lain, jiwa mereka justru yang paling menderita akibat atau gara-gara corona. Betul sekali, terutama anak-anak kita yang misalnya memang masih di bangku sekolah. Untuk misalnya merasakan yang namanya tidak bertemu dengan banyak teman, begitupun juga tidak juga banyak komunikasi secara langsung selama setahun terakhir. Ini juga menyebabkan secara
psikis ataupun juga jiwa dari anak-anak kita juga setidaknya ada sedikit perubahan. Nah, kalau misalnya memang ini merupakan sebuah pukulan mental terhadap kaum muda, itu juga memang harus menjadi PR kita bersama nih. Tapi kalau misalnya Juli memang benar-benar jadi tatap muka, ini merupakan menjadi salah satu juga cerita baru untuk anak-anak Indonesia yang masih duduk di bangku sekolah. Ngagetin juga ya kalau ternyata justru anak muda ini justru mentalnya yang paling kena dampak dari pandemi COVID-19 ya. Jelas, jiwa muda itu kan senangnya kan beraktivitas, bertemu dengan banyak orang. Lalu sekarang tiba-tiba semuanya harus terkungkung di dalam rumah. Ya pastinya ini juga merupakan tapi penting juga mungkin besar. Diberikan satu healing mungkin ya untuk mentalitas untuk bisa lebih bagus lagi. Betul. Kemudian masih di Koran Kompas, kawal reformasi Kemendikbud Ristek, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dikawal. Masyarakat perlu mengawal proses tata kelola dan penganggarannya. Kebijakan ini diharapkan tetap memastikan tata kelola kebijakan pendidikan dan riset berjalan optimal. Format kementerian baru nanti. Kementerian baru, ini apakah nantinya juga akan ada reshuffle atau memang hanya ini untuk sebuah cara bagaimana untuk bisa menggabungkan Kementerian Riset kembali lagi ke Kemendikbud. Ya, jadi sebenarnya waktu kemarin dipisah terus kan digabungkan lagi. Jadi masyarakat sebenarnya banyak yang juga bertanya, kok agak membingungkan sih. Ya, memang di rapat paripurna kemarin juga sudah sedikit dibahas ya terkait penggabungan Kementerian Pendidikan digabung dengan Kementerian Riset. Bahkan kemarin sempat ramai bahwa Pak Bambang mengatakan bahwa saya adalah menteri terakhir ya di Kementerian Riset ini. Mungkin akan terakhir melakukan rapat kerja dengan DPR RI ya. Wah, sedih sekali ya karena memang ada sebuah perombakan baru ya. Ya, tapi apapun itu setidaknya semoga saja ini menjadikan juga jalan yang jauh lebih baik ke depannya. Karena kalau misalnya sudah digabung Pak, terus kemudian dipisah, sekarang digabung lagi. Jadinya juga mungkin masyarakat juga sebagian juga ada yang bingung ya untuk melihat dengan kondisi memang bongkar pasang di tubuh kabinet Bapak Jokowi saat ini. Dan pemirsa detailnya memang ada di Harian Kompas yang terbit pada hari ini, hari Senin 12 April tahun 2021. Detailnya ada di sana. Kami akan jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemerintah mengatakan bahwa masuknya bulan suci Ramadan itu juga tetap masih melaksanakan yang namanya pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi apa benar ya kalau dikatakan stok vaksin ini habis? Percaya nggak kamu? Ya bisa jadi bisa enggak ya. Banyak yang mengatakan sebenarnya stok habis. Tapi kalau vaksin saja masih banyak kalangan lansia yang belum tercapai targetnya. Berarti masih ada dong vaksinnya kan? Hati-hati apabila misalnya kita mendengar misalnya akan ada ataupun misalnya keluar dengan kondisi, hai stok vaksin ini semuanya habis. Karena habis itu berarti sudah tidak ada lagi. Kita harus memastikan apakah benar-benar vaksin ini habis atau ternyata masih ada tapi tinggal sedikit. Ini yang akan kami angkat ke hadapan Anda pemirsa. Apakah benar stok vaksin ini saat ini sudah habis? Kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Stok vaksin COVID-19 menipis. Menteri Kesehatan menyatakan stok vaksin COVID-19 terancam menipis pada April 2021.
hanya tersedia 7,8 juta dosis vaksin Sinovac. Dengan 7,8 juta dosis vaksin Sinovac produksi Bio Farma yang Indonesia miliki untuk April 2021 bisa habis digunakan dalam waktu kurang dari sebulan. Bila saat ini 500.000 dosis vaksin COVID-19 yang disuntikan per hari, maka dengan jumlah tersebut bisa habis dalam 15 hari. Hal itu dikarenakan adanya pembatasan ekspor vaksin COVID-19 oleh negara produsen. Untuk itu, pemerintah harus terus melakukan negosiasi dengan negara produsen vaksin untuk menambah stok vaksin di bulan April dan mengamankan stok vaksin di bulan Mei hingga Juli. Mengingat bulan Juli ditargetkan vaksinasi untuk masyarakat umum guna mewujudkan kekebalan kelompok masyarakat atau herd immunity. Penting pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi pada kelompok yang lebih memerlukan, seperti lansia dan guru, karena di bulan Juli direncanakan akan dimulai pembelajaran tatap muka. Untuk itu DPR mendesak pemerintah harus mendukung pengembangan vaksin dalam negeri seperti vaksin merah putih dan vaksin Nusantara, agar Indonesia tidak bergantung pada impor vaksin. Dan meminta seluruh masyarakat, terutama yang telah divaksin, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin selama beraktivitas sehari-hari. Menteri Kesehatan menyatakan stok vaksin COVID-19 terancam menipis pada April 2021. Hanya tersedia 7,8 juta dosis vaksin Sinovac. Dengan 7,8 juta dosis vaksin Sinovac produksi Bio Farma yang Indonesia miliki untuk April 2021 bisa habis digunakan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bila saat ini 500.000 dosis vaksin COVID-19 yang disuntikan per hari, maka dengan jumlah tersebut bisa habis dalam 15 hari. Hal itu dikarenakan adanya pembatasan ekspor vaksin COVID-19 oleh negara produsen. Budi mengatakan bahwa ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia akan sangat menipis pada April 2021. Penyebabnya adalah 2 gelombang pengiriman vaksin COVID-19 AstraZeneca di Indonesia ditunda untuk sementara waktu. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dengan COVAX Gavi selaku penyedia vaksin AstraZeneca untuk negara-negara miskin dan berkembang. Dari kesepakatan itu, Indonesia sudah memperoleh 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang sudah tiba di Indonesia. Total 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca itu kini sudah digunakan dalam program vaksinasi di 7 provinsi, yakni Jawa Timur, DKI, Jakarta, Bali, NTT, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Utara. Merujuk kondisi di atas, Budi membuat perhitungan tentang masa vaksinasi pada April 2021. Ia lantas mengaitkan ketersediaan vaksin Sinovac sebanyak 7,6 juta dosis dengan kecepatan vaksinasi yang hampir 500.000 dosis dalam sehari. Bahkan menurut rencana pada awal kecepatan vaksinasi diperkirakan naik mendekati 600.000 dosis per hari pada April. Sehingga jika dengan ketersediaan vaksin yang ada, maka proses vaksinasi diperkirakan hanya bertahan sekitar 15 hari atau 2 pekan saja. Oh, kalaupun misalnya juga melihat sampai saat ini bahwa dengan kondisi ketersediaan vaksin ini masih dalam kondisi menipis, bukan berarti ini habis. Dan kalaupun misalnya juga tadi Menteri Kesehatan sudah menghitung bahwa sekitar kurang lebih 2 minggu waktunya atau 15 hari membutuhkan waktu pada saat menghabiskan sisa daripada stok vaksin saat ini. Jadi kalaupun misalnya nantinya stok vaksin ini menipis ataupun habis dan belum ada pengiriman kembali, ini bagaimana ya dengan proses yang namanya program pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia ya? Ya, jadi terkendala tadi masalah pengiriman juga ya. Memang untuk AstraZeneca juga sempat kemarin ramai ya terkait dibolehkan atau tidak. Artinya dengan kita bicara Sinovac yang pertama kali vaksin masuk ke Indonesia mungkin sudah habis kuotanya ya.
Jadi masuknya AstraZeneca, tapi banyak kontroversi terkait itu atau tidak, apakah halal atau tidak, walaupun MUI sudah menyatakan bahwa AstraZeneca memang layak disuntikan kepada masyarakat. Ya, setidaknya ini memang harus ada prioritas terlebih dahulu, siapa-siapa saja, kalaupun misalnya juga untuk menutup yang namanya ketersediaan 7,8 juta dosis vaksin yang masih ada saat ini. Nah, mana yang terlebih dahulu diutamakan? Apakah juga memang masih dengan program untuk pemberian kepada lansia, atau memang juga harus dipikirkan juga untuk para guru yang akan juga nanti mengikuti tatap muka di bulan Juli mendatang? Kami akan segera kembali hadirkan informasinya ke depan Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Menteri Kesehatan mengatakan vaksinasi COVID-19 di bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lansia atau di atas 59 tahun. Jika stok vaksin untuk lansia mencukupi dan masih ada sisa, Budi mengatakan bahwa vaksin akan diperuntukkan bagi kalangan guru. Vaksinasi guru dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli. Ia juga mentargetkan vaksinasi guru rampung pada Juni. Budi mengatakan juga dengan adanya keterbatasan stok vaksin, prioritas vaksinasi dilakukan berdasarkan tingkat risiko terpapar. Data menunjukkan bahwa risiko kematian pada lansia yang terpapar COVID-19 lebih tinggi. Dan untuk mengantisipasi semakin menipisnya persediaan vaksin di Indonesia, pemerintah saat ini masih mengupayakan lobby dengan Covax Gavi. Dan ia atau Budi menyebut bahwa pihaknya bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan untuk melobi apakah masih ada sejumlah dosis vaksin AstraZeneca yang bisa didatangkan ke tanah air dalam waktu dekat. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat pemirsa ya, sudah ada usaha yang sangat preventif dari pemerintah untuk bisa menambah stok vaksin di Indonesia. Walaupun mungkin saja di antara Anda ya kok mundur lagi merasa seperti itu, ataupun misalnya juga kapan ya giliran saya, setidaknya memang ada beberapa prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari segi lansia terlebih dahulu, kemudian juga untuk para guru yang memang akan melaksanakan tatap muka di bulan Juli mendatang. Setidaknya memang pemerintah tetap memberikan jalan keluar ataupun solusi nantinya untuk kebaikan kita bersama. Jadi kita harus sabar menunggu, karena memang dengan kondisi seperti ini bagaimana ya caranya untuk bisa mengakomodir yang namanya pemberian vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia secara merata dan semuanya akan dapat. Cuma memang waktunya saja yang memang agak sedikit mundur, kalaupun misalnya ada hambatan di saat memang untuk masalah pendistribusian vaksin bisa sampai ke Indonesia kembali. Ya, tapi agak sedikit diberikan informasi bahwa banyak masyarakat yang dari awal memang terjadi kontroversi ya terkait vaksin masuk ke Indonesia. Tapi dapat diketahui bahwa memang produsen vaksin-vaksin yang ada di dunia ini memang justru memang antrinya luar biasa. Indonesia menjadi prioritas yang cukup bagus juga, menjadikan satu negara yang mendapat prioritas juga untuk divaksin ya. Ya, tapi setidaknya tahap demi tahap untuk yang namanya memberantas ataupun misalnya menghabiskan virus COVID-19 di dunia ini juga sama-sama sudah dilakukan di berbagai negara. Jadi kalaupun misalnya kita juga masih punya anggapan bahwa tidak mau divaksin, jangan ya, lebih baik kita sama-sama divaksin karena kita sama-sama membantu untuk namanya menutup ataupun menghabiskan namanya virus COVID-19 di Indonesia bahkan di dunia. Dan dengan demikian tentunya memang kami memberikan informasi ke depan Anda pada pagi hari ini telah usai. Semoga saja nanti kami akan kembali hadir pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan karena mulai dari diri kita,
tidak tanpa sengaja, Anda juga menjaga kesehatan di lingkungan sekitar Anda. Salam sehat selalu. Saya Yusli Yanti. Saya Beni Nugroho. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.